Ikhlas merupakan sebab dikabulkannya doa dan dihilangkan kesulitan. Dalam hadis yang masyhur Rasulullah SAW bercerita, ada 3 orang berjalan di antara orang soleh. Salah satu yamshun, 3 orang berjalan. Fa asabahumul matar, kemudian mereka ditimpa dengan hujan. Karena hujan, maka mereka pun masuk dalam goa di bawah sebuah gunung ya untuk menghindari hujan. Fanhattat alaihim sakhrah, tiba-tiba ada batu besar jatuh lantas menutupi mulut goa atau pintu goa tersebut. Mereka tidak bisa keluar. Maka akhirnya sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, 3 orang tersebut, "Ud'ullaha bi afdhali amalin amiltumuh." Hendaknya kalian berdoa dengan berwasilah kepada amalan yang terbaik yang pernah kalian lakukan. Maka salah seorang dari mereka berkata, "Allahumma in kana li abawani shaykhani kabirani." Ya Allah, dulu aku punya 2 orang tua yang sudah tua. Ya, orang tuaku dua-duanya sudah jompo sudah sangat tua. Fa kuntu akhruju fa ar'a thumma aji fa ahlubu fa aji bil hilab fa ati bi abawayya fa yashrabani thumma asqi as-sibyata wa ahli wa imraati. Ya Allah, aku dulu punya 2 orang tua yang sudah sangat tua dan aku keluar, aku menggembala, kemudian aku kembali, lalu aku memerah susu, lalu aku datangkan susu tersebut, aku berikan kepada kedua orang tuaku, lalu keduanya minum. Baru setelah itu aku berikan susu kepada anak-anakku dan istriku serta keluargaku. Maka suatu hari aku tertahan, aku tidak bisa pulang cepat, sehingga akhirnya ketika aku pulang di malam hari mereka sudah tidur ya. Biasanya waktu sore dikasih susu, ternyata dia terlambat datang karena ada sesuatu sehingga ketika dia pulang ke rumah kedua orang tuanya sudah dalam kondisi tidur. Fakaritu an ukhidhahuma wasibyatu yatadaghauna inda rijlayya. Aku enggak suka atau enggak enak membangunkan mereka berdua sementara mereka berdua sudah tidur. Sementara anak-anakku mereka menangis di kedua kakiku. Falam yazal dzalika da'bi wa da'buhuma hatta tala al-fajr. Dan begitulah kondisiku dengan kondisi mereka sampai terbit fajar. Ya, jadi orang ini dia ingin membangunkan kedua orang tuanya, dia enggak enak. Kalau dia bangunkan khawatir orang tuanya lagi tidur terganggu. Sehingga dia berdiri di situ terus nungguin orang tuanya. Kapan orang tuanya terjaga, mungkin jam 1 malam, mungkin jam 2 malam, mungkin jam 3 malam, langsung dikasih susu karena khawatir kedua orang tuanya kelaparan. Ternyata kedua orang tuanya tidak bangun kecuali subuh. Bayangkan, semalam suntuk dia tunggu di situ, ini tidak bangun kedua orang tuanya. Sementara anak-anaknya nangis, dia tidak peduli. Yang penting kedua orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian dia berkata, "Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna furjatan nara minha sama." Ya Allah, jika memang aku mengerjakannya karena mengharap wajah-Mu, karena ikhlas, maka bukalah bagi kami pintu goa sehingga kami bisa melihat langit. Tiba-tiba batu penutup yang menutup goa tersebut bergeser. Mereka sudah bisa lihat langit, tapi mereka belum bisa keluar. Akhirnya yang kedua berdoa. Dia berkata, "Allahumma in kunta ta'lam anni kuntu uhibbu imra'atan min banati ammi." Ya Allah, sungguh Engkau tahu bahwasanya aku dulu pernah mencintai seorang wanita yang termasuk dari sepupuku, yaitu putri-putri pamanku, salah seorang dari putri-putri pamanku. Ka'asyaddi ma yuhibbur rajulun nisa, yaitu cintaku sangat luar biasa. Itu sebesar-besarnya cinta seorang laki kepada wanita, itulah aku sangat mencintainya. Faqalat la tanalu dzalik minha hatta tu'tiha mi'ata dinar. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya wanita ini dia selalu menolak, tidak memenuhi keinginan laki ini sampai suatu hari wanita ini mengalami kesulitan. Ya, kemudian dia minta uang ya. Dia mengatakan, "Kalau kau memberikan aku uang, maka aku akan serahkan diriku kepadamu." Maka akhirnya fasa'aitu fiha hatta jama'tuha. Akhirnya aku pun berusaha dan aku kumpulkan uang 100 dinar ya, 100 dinar. 100 dinar itu 1 dinar adalah 4/4 gram emas. Kalau dikonversi sekarang, kalau 100 dinar berarti 425 gram emas, dan ini hampir setengah kilogram emas. Ini jumlah yang banyak. Falamma qa'atu baina rijlaiha, dan sebagaimana dia janjikan menyerahkan dirinya kepadaku jika aku sudah mengumpulkan uang, akhirnya benar. Dia menyerahkan dirinya kepadaku dan aku pun sudah duduk di antara dua kakinya untuk menzinahinya. Tiba-tiba wanita itu berkata, "Ittaqillah wa la tafuddal khatam ila bihaqi." Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah dan jangan kau membuka cincin itu, jangan kau menggauliku kecuali dengan haknya. Itu harus nikah dulu. Faqumtu wa taraktuha. Aku pun berdiri lalu aku meninggalkan wanita ini. Ya, padahal dia sangat mencintai wanita ini. Fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau kau tahu bahwasanya aku melakukan hal ini karena mengharap wajah-Mu,
Yaitu kalau aku ikhlas, kau tahu aku ikhlas meninggalkan wanita itu. Padahal sudah di depan mata, tinggal aku gauli. Dia sudah menyerahkan dirinya. Tapi aku tinggalkan dirinya karena engkau ya Allah. Fafruj anna furjah. Maka bukalah pintu goa. Maka akhirnya pintu goa terbuka. Masih 2/3 itu belum bisa mereka keluar. Tinggal orang yang ketiga. Orang ketiga kemudian berdoa. Allahumma in kunta ta'alam anni istajartu ajiran bifaraqin min dhurrah. فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ فأمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء. Kata dia, ya Allah, dulu aku pernah memiliki pekerja dan aku menggajinya dengan farak, itu sekitar 3 sok jagung ya. 3 sok kira-kira 9 kilogram jagung. Lalu aku berikan gajinya kepadanya, tapi dia enggan. Dia tidak mau mengambil dulu gajinya. Maka dia pun pergi. Lalu aku pun menanami jagung yang aku merupakan gajinya tersebut. Aku tanam sehingga kemudian banyak hasilnya. Sampai aku bisa membeli sapi dan juga aku bisa membeli penggembala sapinya. Ya mungkin budak dia beli ya. Sampai akhirnya dalam riwayat bahwasanya akhirnya dia memiliki hasil yang banyak gara-gara upah yang diolah olehnya tersebut. Ada sapi, ada onta, ada kambing. Penuh kambing yang banyak, sapi yang banyak, onta yang banyak ya. Maka akhirnya setelah sekian tahun lama ya, akhirnya datang orang ini. Kemudian dia berkata, ya Abdullah, a'tini haqqi. Orang ini setelah sekian lama dia datang. Kata dia, fulan, wahai Abdullah, mana gajiku? Fakultu intalik ila tilkal barqar wa ra'iha. Aku berkata, pergilah ke sapi tersebut dan penggembalanya ya. Demikian juga dalam riwayat yang lain, lihat itu onta-onta, kemudian sapi-sapi, kambing-kambing, itu adalah milikmu semua. Fa inna halak, itu semua milikmu. Maka orang ini berkata, atas tahzi ubi, kau ngejek aku. Ya, karena dia tahu gajinya cuma sekitar 9 kilogram jagung. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi onta, kambing, dan sapi yang banyak? Fakultu ma astahzi ubika, walakinna halaka. Aku berkata, itu aku tidak mau ngejekmu, itu semua milikmu. Maka kemudian orang ini berkata, Allahumma in kunta ta'alam anni fa'altu dzalika bidika wajhik, fafruj anna fakushif anhum. Dia berkata, ya Allah, jika kau tahu aku melakukannya karena mengharap wajahmu, karena ikhlas, maka bukalah pintu goa. Maka akhirnya pintu goa terbuka, akhirnya mereka berjalan bertiga keluar dari goa tersebut. Orang ketiga juga sangat menakjubkan ya. Bagaimana dia mengolah harta orang tersebut. Dan dia berniat mengolah harta orang tersebut yang cuma sedikit ya. Dan yang tahu niat dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bertahun-tahun, mungkin entah berapa tahun, sampai kemudian berubah menjadi sapi, menjadi kambing, menjadi onta. Ini butuh waktu yang lama. Kemudian datang orang tersebut minta gajinya. Kalau dia niatnya buruk, dia akan bilang, gajimu cuma segini, 9 kilogram jagung. Tapi ternyata tidak. Dia jujur, dia tulus, karena dia niatkan mengolah harta ini untuk pekerjanya tersebut, maka dia bilang, ambil seluruhnya. Orang ini pun ngambil semuanya, tidak disisakan satu kambing pun, satu onta pun, satu sapi pun kepada dia sebagai tanda terima kasih. Diambil seluruhnya. Ini berat. Maka dia berkata, ya Allah, jika aku melakukan ini, ikhlas karena engkau ya Allah, maka bukalah pintu goa. Ternyata Allah buka. Ternyata mereka bertiga orang-orang ikhlas. Mereka bertawasul dengan amal soleh mereka yang ikhlas. Akhirnya doa mereka dikabulkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.